Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Nafas Desa. Awal perjalananku menuju hulu Sungai Cijalu dengan jalan yang dipenuhi dengan air. Ikuti terus perjualanku menuju hulu Sungai Cijalu. Di sana nanti ada juga Curug Manik yang sangat indah. Terus perjalananku menuju Sungai Cijalu. Di Sungai Cijalu ini ketemu dengan pemancing, dan saya berencana menelusuri hulu Sungai Cijalu yang metro sejarah di Majenang dan Cilacap itu mitos dan sejarahnya sangat panjang. Ini pemancing lagi. Masih di perjalanan menelusuri hulu Sungai Cijalu, sungai yang sangat panjang jalurnya, dan ini berujung di sebuah curug yang bernama Curug Manik. Dan inilah perjalananku menuju hulu sungai. Ini situasi dan kondisinya. Air musim hujan sangat melimpah di sini. Inilah keindahan alamnya. Hutan di sekelilingnya masih lebat. Ini adalah hutan di pinggir Sungai Cijalu, dan semua tahu bahwa hutan adalah fungsinya untuk menyimpan air, dan di musim kemarau air tidak kekeringan. Dan ini Pak, saking sabi napa? Nggih. Oh, nggih. Anu niku nggih video anu Sungai Cijalu, Pak. Monggo nggih, Pak. Ini adalah tebing-tebingnya. Kita melewati bermacam-macam jalan, karena saya melewati jalur sungai ya seperti ini keadaannya. Sebenarnya ke hulu sungai bisa menggunakan kendaraan bermotor, karena masih ada jalan tembus sampai menuju curug. Sudah ada air terjun,
karena saya berhubung sedang menelusuri Sungai Cijalu, saya menggunakan jalur sungai. Dan ini situasi dan kondisinya. Ini adalah tebing. Ini tebingnya dari cadas sehingga tidak terjadi longsor. Ini sangat tinggi nih tebingnya. Batu-batu besar juga masih banyak di sini. Ikuti terus penelusuran saya di Sungai Cijalu untuk menuju hulu sungai, dan nanti di atas ada sebuah curug. Mudah-mudahan nanti juga nyampe. Kalau tidak nyampe, akan saya lanjutkan hari berikutnya. Ini ada warga yang membawa kayu. Nah, kita coba melatih jalurnya biar kita susah karena dia sini sudah airnya sangat jernih, dan karena ini musim hujan jadi airnya besar. Dan jika musim kemarau debit air sedikit berkurang di sungai ini karena di bukit terkadang banyak pohon yang ditebang karena warga atau petani menanam tanaman yang bisa digunakan untuk keperluan bangunan dan untuk menjadi salah satu usaha. Kita masuk ke pinggiran. Kalau aku melewati jalur ini teringat waktu saat di Kalimantan, seolah-olah kita berada di tengah-tengah hutan, tidak ada siapa-siapa, hanya 1-2 orang kita ketemu orang. Ini hampir mirip-mirip kalau kita berada di daerah luar Pulau Jawa, karena tidak bertemu dengan orang, yang ada perbukitan, pegunungan, dan juga ilalang. Karena saya melewati pinggiran sungai, nah kita kembali ke sungai mencari jalan yang lebih mudah lagi. Ini luar biasa, airnya cukup besar. Kita akan, kalau kita tidak kuat, kita akan terbawa di arus sungai ini karena di sini arusnya sangat besar. Coba lihat. Kita lanjutkan, kita cari jalan yang lebih aman lagi, mencari yang arusnya tidak terlalu besar menuju Sungai Cijalu menuju hulunya. Ya, karena airnya sangat deras, saya harus mencari jalan putar, mencari lokasi atau jalan yang kira-kira airnya bisa dilewati, karena ini terlalu deras sekali. Sampai di sini dulu karena waktunya tidak mendukung dan juga air sungainya sangat besar, kesulitan untuk menyeberang untuk menuju hulu Sungai Cijalu.
dan nantikan petualangannya ke hulu sungai Cijalu selanjutnya untuk melanjutkan penelusuran hulu sungai Cijalu.